Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih dan perhatian Tuhan dalam hidup kami. Hari lepas hari kami merasakan kasih Tuhan, Engkau memberkati kami. Dan hari ini di ujung bulan ini kami mohon berkat-Mu melalui firman-Mu. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini berjudul Siapa layak menghampiri Tuhan bagian 2. Mazmur 66 ayat 18 mengatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat naik ke gunung Tuhan dan masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Ternyata perbuatan, sikap hati, dan juga ucapan kita harus selaras dengan kehendak Tuhan. Baru kita dilayakkan menghadap Dia. Mulai saat ini, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Amsal 4 ayat 24. Tuhan hanya mau mendengar doa orang-orang yang hidupnya saleh dan yang melakukan kehendak-Nya. Bukankah seringkali kita menghadap Tuhan tanpa kekudusan? Itulah sebabnya doa-doa kita tidak dijawab, karena kita menyimpan banyak dosa atau pelanggaran. Hati kita tidak bersih, ada kebencian, dendam, tidak mau mengampuni, suka berbohong, dan menggemakan ucapan yang sia-sia, bersungut-sungut, dan macam-macam lagi. Bahkan ada sedikit niat jahat dalam hati saja, Tuhan sudah tidak mau mendengarkan doa kita. Banyaknya dosa dan pelanggaran inilah yang menjadi penyebab utama doa-doa kita terhalang dan tidak dijawab Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Mata dan telinga Tuhan tertuju kepada teriakan dan permohonan dari orang-orang saleh. Orang saleh adalah orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan, seseorang yang telah menanggalkan perbuatan lama dan mengenakan manusia baru. Sebaliknya, mata dan telinganya tertutup untuk teriakan dan permohonan orang yang hidup dalam dosa. Sekarang ini banyak orang yang senang berkompromi dengan dosa daripada hidup dalam kekudusan. Orang lebih suka berbuat jahat daripada berbuat baik, lebih suka berbohong daripada jujur. Jika kita salah satu dari mereka, marilah kita segera bertobat, mohon pengampunan dari Tuhan. Jadilah orang-orang yang saleh, maka Ia akan mendengarkan doa dan permohonan kita. Doa orang yang saleh sangat berharga di mata Tuhan, dan itu mendatangkan kuasa. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengingatkan kami, yang mengajar kami untuk kami hidup di dalam kesalehan, supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kami. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, dan mohon penyertaan Tuhan untuk bulan yang baru. Kami berkemenangan di dalam pelayanan, pekerjaan, studi, rumah tangga, bermasyarakat, semuanya diberkati dan dipimpin Tuhan. Berkati para pendengar dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ada pergumulan ekonomi Tuhan berkati, beri kemenangan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berdoa. Haleluya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Elroy, Tuhan melihat.